Kali ini kita akan bahas bagaimana kamuflase dilakukan dalam proses politik. Untuk itu saya juga akan menyebut para pihak dengan kamuflase juga. Yuk kita ambil contoh kejadian di Majalengka. Kita ketahui bersama bahwa Pilkada Majalengka akan digelar tahun 2024, para politisi sedang giat-giatnya bermanuver dan membangun jejaring kekuatan politik. Di awal-awal tahun ini masih tidak luput dari ingatan kita, sebuah lembaga survei merilis kajian surveinya, tapi seperti tengah kita bahas beberapa bulan yang lalu di awal tahun bahwa lembaga survei tersebut sepertinya disinyalir melanggar kaidah-kaidah dalam melakukan kajian ilmiahnya, maka hasil kajian dalam survei tersebut diragukan keabsahan dan keakuratannya dan diduga survei itu dilakukan berdasar pesanan pihak tertentu. Di pertengahan tahun ada beberapa komunitas melebur dengan kekuatan salah satu partai politik dan memberikan simbol merah dan kita sebut dengan bahasa kamuflase juga yaitu gardu listrik, di mana gardu listrik itu anggotanya terdiri dari anggota dua komunitas dan kader partai politik tersebut. Sebelumnya dari pihak komunitas ini, sebut saja dalam kamuflase, komunitas Macarena Center yang posisinya sebagai penasehat dalam satu pertemuan dengan beberapa kader partai menyatakan, bahwasanya tahun politik saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya di mana waktu lalu pilkada diselenggarakan mendahului pileg. Berbeda dengan saat ini di mana pileg yang diselenggarakan lebih dahulu baru setelah itu pilkada. Maka perintah ketua pembina dua komunitas itu perintahnya saat ini berbeda, dukung pileg untuk partai politik, baru setelah itu fokus pilkada. Sedangkan tahun lalu di mana sang ketua pembina membebaskan komunitas tersebut untuk berpandangan politik masing-masing, dan dikatakan pula bahwa dua komunitas itu sangat taat dan patuh kepada sang ketua pembina tersebut, tita sang ketua pembina sudah dianggap fatwa yang wajib ditaati. Itulah kata yang dilontarkan sang penasehat itu. Tepat bulan ini ada juga tontonan yang menjadi perhatian di mana kumpulan para pengusaha dan komunitas juang yang juga menjadi anggota gardu listrik menyuarakan bahwa sang panglima komunitas didorong untuk maju pileg 2024 mengendarai partai politik itu melenggang ke Senayan. Petikan kejadian ini yuk kita analisa dan kaji. Survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tentu ketika dirilis hasilnya itu akan mempengaruhi publik, stakeholder begitu juga setiap elemen dan komponen masyarakat baik yang ada dalam komunitas atau tidak. Pada dasarnya para pemilih itu lebih cenderung tidak ingin ada di pihak yang kalah. Ketika ada politisi melakukan pesanan kepada lembaga survei, apa tujuannya? Tentu opini kemenangan yang coba dibangun. Harapannya opini ini menjadi magnet sehingga setiap elemen dan stakeholder mendukung dalam kontestasi, stakeholder dimainkan untuk penggiringan publik masuk dalam kekuatannya dan stakeholder lebih atasnya tentu dalam perebutan tiket calon ke KPU sebagai penyelenggara. Apakah ini kamuflase? Silahkan saja kita bebas menilai dengan persepsinya masing-masing. Lalu kejadian kedua di tengah tahun, yakni ada pembentukan komunitas baru, sebut saja dengan bahasa kamuflase, gardu listrik, yang anggotanya terdiri dari dua komunitas juang juga kader partai. Kenapa itu dilakukan? Padahal tiga gerbong itu ada dalam satu kendali. Ada apa dengan pembentukan itu? Dua komunitas sudah jelas memproklamirkan diri sebagai barisan yang taat perintah sang ketua pembina. Tapi ada apa dengan para kader partai itu? Apakah kader partai yang selalu menggaungkan satu komando dan tegak lurus itu sudah ingkar? Yuk kita coba pahami, kenapa harus dibentuk gerbong baru. Padahal partai adalah gerbong yang secara legal formal diakui negara, khusus lokal Majalengka ada dalam kendalinya. Begitu juga dua komunitas yang secara moral dibangun untuk memperkuat kedudukannya. Ada apa ini? Apakah gerbong yang dileburkan itu bersengketa? Kalau bersengketa apa yang dipersoalkan? Apakah ada yang merasa dianaktirikan? Siapa yang dianaktirikan? Untuk itu yuk kita mulai simak dan kaji, warna apa yang disematkan di gerbong baru itu? Jawabannya, warna partai politik. Lalu siapa yang diberikan warna partai politik itu? Sudah barang tentu dua komunitas yang warna kebanggaannya berbeda dengan partai politik itu. Kenapa harus diberikan warna yang sama dengan partai politik itu? Apakah karena haluan politiknya berbeda ketika pileg tahun kemarin sehingga sekarang bersusah payah mengganti warna? Sesuai pernyataan sang penasehat yang di awal pernah disinggung, bahwa memang tahun kemarin mereka tidak diperintahkan untuk mendukung pileg partai itu. Loh kenapa demikian?
Kalau demikian adanya artinya bahwa pileg bukan lagi dianggap kepentingannya, padahal saat itu sang pemegang titah itu sudah termasuk pada jajaran pengurus partai. Lalu apa kepentingannya di partai politik itu? Dijadikan apa partai politik saat itu oleh sang pemegang titah? Publik tahu dan juga negara mengakuinya bahwa kontestasi yang diikutinya itu hanya partai politik yang memberikan tiket seseorang menjadi peserta kontestasi dalam kompetisi tersebut. Oh jadi begitu ya, setelah kontestasi dimenangkan dengan bantuan dan andil partai lalu sikapnya seperti itu, seolah menimbulkan kesan, sepertinya setelah kompetisi dimenangkan itu hatinya EGP terhadap partai, atau dengan bahasa telanjang dan panjang, emang gue pikirin, toh tujuan utamanya sudah diraih. Jadi artinya kalau kita simpulkan bahwa tujuan utamanya hanya pilkada karena setelahnya pileg tidak menjadi fokusnya. Hal ini adalah perbedaan yang mendasar di mana kader partai bertugas mensukseskan keduanya tapi sang ketua hanya fokus pada pilkada, sehingga sang ketua memerintahkan dua komunitas untuk melebur dengan partai. Lalu bagaimana keadaan gardu listrik itu saat ini? Gardu listrik eksistensinya tidak ada pergerakannya sama sekali, malah cenderung anggota dari kader banyak memilih untuk keluar. Kenapa demikian? Apakah merubah warna gerbong itu kamuflase? Teknik kamuflase itu hanya merubah warna permukaan sedangkan isi dari muka dan badannya itu tidak berubah. Mungkin darahnya masih tetap tidak berubah menjadi merah sehingga teknik kamuflase itu diketahui kader dan ini yang menyebabkan mereka memutuskan untuk keluar. Kalau memang itu gardu listrik, hanya warna gardunya yang dirubah tapi tegangannya masih tetap sehingga ruangan itu tetap redup tidak berubah menjadi terang. Redup kenapa? Mungkin karena tegangan yang disalurkan kepada tiga gerbong itu berbeda. Kalau begitu apakah ada perlakuan tidak adil? Silahkan disimak aja. Apakah itu adanya? Kalau iya, sangat logis jika teknik kamuflase dilakukan. Tapi sayang, itu tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Mungkin mereka lupa bahwa partai ini tidak menggaungkan pragmatis tapi ideologis. Ideologi menjadi isu yang selalu digaungkan. Lalu kemudian karena itu tidak juga membuahkan hasil maka manuver kedua juga dilakukan, yakni satu komunitas juang yang di media di-branding sebagai kaum milenial dan para pengusaha yang berada di lingkaran itu menyuarakan mendukung partai politik tersebut dengan mendorong jagoannya untuk melenggang ke Senayan. Apakah ini teknik kamuflase juga? Silakan ditebak-tebak saja, tidak ada salahnya. Oh sungguh menakjubkan, lagi-lagi mereka yang di permukaan bermanuver, apakah ada ambisi? Apakah darah mereka begitu segar sehingga antusias dengan permainan ini? Kenapa demikian? Apakah karena banyak gizi yang diberikan oleh panglima mereka, sehingga mereka sudah mabuk dan ketagihan? Apakah teknik itu akan berhasil? Mari kita simak. Kamuflase di jajaran kader di bawah tidak berhasil. Saat ini nampaknya kamuflase itu dilakukan di atas, maka mari kita lihat apakah berhasil atau tidak. Apakah kader di bawah tidak menerima itu? Tentu saya yakin. Itu sah-sah saja selagi untuk membesarkan partai, partai manapun akan dengan senang hati menerima itu. Lalu bagaimana dengan Majalengka? Apakah prioritas buat mereka? Apakah mau dijawab atau tidak? Sah-sah saja apapun pandangan kita terhadap semua kejadian ini. Ataukah mau dibantah? Ya, dibantah saja sehingga publik disuguhkan pendidikan politik yang membuka pengetahuan dan kita Majalengka memiliki pemilih-pemilih rasional yang menggunakan akal sehatnya. Di akhir petikan ini, izinkan saya memperkenalkan diri, bahwa saya adalah seorang marhaenis, maka menganggap perlu untuk menyuarakan ini, untuk membesarkan nama komunitas atau partai yang menggaungkan marhen itu sendiri, juga demi masa depan kita semua warga Majalengka. Sekian, akhir kata semoga realita politik di Majalengka berpihak pada Majalengka bukan pada segelintir atau kelompok saja.